wa ta'ala berfirman, fasfahis sofhal jamil, berilah maaf dengan pemaafan yang indah. Kalau sedikit kita tadabburi Bapak Ibu, dari keempat perintah Allah ini semuanya harus disandingkan dengan kata-kata yang indah. Sabar dengan kesabaran yang indah, hijrah dengan hijrah yang indah, kemudian bercerai dengan perpisahan yang indah. Kemudian yang keempat, memaafkan dengan pemaafan yang indah. Bisa kita rasakan bagaimana kedalaman Al-Quran itu. Yang namanya cerai kok indah ya Pak, yang namanya sabar kok indah, yang namanya hijrah kok indah. Meninggalkan tempat tinggal yang kita cintai itu berat, bersabar itu juga berat. Maka setara dengan itu, memaafkan pun juga berat. Tidak mudah orang memaafkan. Memaafkan adalah satu pilihan yang berat. Maka Allah sampai menyandingkan kata indah dengan memaafkan, agar memaafkan itu terasa lebih ringan. Fasfahis sofhal jamil, berilah maaf dengan pemaafan yang indah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita baca-baca dalam Al-Quran yang sering kita tadarusi, terlebih di bulan Ramadan kemarin, kita akan dapati bagaimana kisah para nabi. Mereka itu teladan terbaik. Kekuatan akidah mereka mampu mengangkat derajat mereka kepada kebaikan. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam, Bapak Ibu, ketika sudah berada di posisi atas. Sebelumnya Nabi Yusuf yang dijauhkan dari ayah, dibuang ke sumur, jadi budak, jadi pelayan, harus hidup di penjara. Tapi ketika Nabi Yusuf sudah memegang tongkat kepemimpinan, kendali ada di tangan beliau, Nabi Yusuf tiada berdendam, walaupun ia disakiti. Tetapi ini bukan sesuatu yang instan. Pasti ada kekuatan akidah yang melatar belakangi. Makanya kalau kita perhatikan dalam surah Yusuf, Allah selalu memuji Yusuf ini dengan kata-kata muhsinin. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Bahkan di ayat yang ke-90, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah benar-benar tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan. 3 kata muhsinin itu langsung Allah yang menyebutkan. Kemudian 2 lagi di surah yang sama, itu dari sesama manusia. Inna naraka minal muhsinin, kami memandangmu wahai Yusuf termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Bapak Ibu pernah dapati sendiri dalam Al-Quran yang kita baca bersama, bagaimana saudara-saudara Yusuf itu meminta maaf. Qalu laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Yusuf, Allah telah melebihkanmu dibandingkan kami. Wa in kunna la khati'in, kami sadar kami ini salah, kami minta maaf. Seandainya Nabi Yusuf itu mendendam, Nabi Yusuf
bisa saja membalas. Tapi dorongan ihsan yang menjadikan Nabi Yusuf itu memaafkan. Nabi Yusuf memilih memaafkan daripada menendam. Aslinya Bapak Ibu, secara fikih kita itu boleh membalas sesuai dengan kadar kezaliman. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man dulim. Allah sangat tidak menyukai keburukan dari perkataan yang diterangkan secara nyata, illa man dulim, kecuali bagi orang-orang yang didalimi. Kalau kita didalimi, aslinya boleh membalas sesuai dengan kadar kezaliman yang kita terima. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari sekedar membalas. Kalau sesuatu dibalas, yaitu adil. Kita disakiti, kita membalas sesuai dengan kadar kezaliman, namanya adil, impas. Tetapi ada yang lebih tinggi daripada adil, yaitu ihsan tadi. Nabi Yusuf mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada tasrib. Yasrib itu artinya masalah. Dulu kan kota Madinah awalnya disebut dengan Yasrib, itu sumber masalah yang buruk-buruk. Maka Nabi tidak suka dan beliau menggantinya dengan kata Taubah atau Madinah. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada masalah. Anggaplah sudah tidak ada masalah lagi di antara kita. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah yang maha penyayang dari semua penyayang yang ada. Sangat memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Itulah ihsannya Nabi Yusuf. Beliau memilih ihsan daripada membalas secara adil. Beliau memilih ihsan daripada membalas secara adil. Dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki kelapangan hati dan jiwa, biasakanlah kita untuk mengingat-ingat dua hal dan melupakan dua hal. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, ingatlah kebaikan orang kepada kita. Agar saat kita membenci tidak berlebih-lebihan, agar kita bisa membalas kebaikan itu di kemudian hari. Karena kebaikan orang yang kita ingat itu ternyata yang akan mendorong kita untuk berbuat ihsan. Masih ingat Bapak Ibu ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha? Dorongan manusiawi sangat nyata. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jelas Zulaikha qad syaghafaha hubba, sudah kalah karena sudah tertutup buta oleh cintanya. Wa hamma biha, Yusuf pun sebagai manusia juga tertarik. Justru kalau nggak tertarik nggak normal, ya kan Pak? Tetapi ingat perkataan Yusuf, innahu rabbi ahsana maswaya. Kok begini? Padahal tuanku, yaitu suami dari Zulaikha, itu sudah berbuat baik kepada saya. Innahu rabbi ahsana maswaya. Kebaikan yang diingat-ingat oleh Yusuf
ternyata itu menguatkan Yusuf untuk memilih berbuat ihsan. Masih ingat Bapak Ibu ayat sebelumnya, ketika pertama kali sang suami dari Zulaikha itu melihat Yusuf yang masih kecil di pasar ketika dibeli. Gimana kalau kita ini saja, akrimi maswahu, berbuat baiklah wahai Zulaikha, berbuat baiklah kepada anak ini. Akrimi maswahu, maka sama dengan yang dikatakan Yusuf setelahnya nanti, innahu rabbi ahsana maswaya. Ini tuanku ini sudah berbuat baik, masa saya membalas kebaikan dengan pengkhianatan? Masa saya membalas kebaikan yang begitu besar dengan kedurhakaan? Asa ayyanfa'ana aw natakhidahu walada. Mudah-mudahan ini suaminya Zulaikha itu berprasangka baik pada Allah. Asa ayyanfa'ana, mudah-mudahan kelak anak ini memberikan manfaat untuk kita. Aw natakhidahu walada, atau kita angkat saja sebagai anak. Karena memang mereka ditakdirkan tidak punya keturunan. Dan kita lihat Bapak Ibu di kemudian hari bukan hanya bermanfaat untuk keluarganya Zulaikha dan Raja Al-Aziz tadi, tetapi juga bermanfaat banget bahkan untuk negeri Mesir, menyelamatkan ancaman krisis yang akan terjadi. Benar-benar prasangka baik itu harus ada dalam diri kita. Berprasangka baik, kita nggak tahu Bapak Ibu, mana di antara anak-anak kita, mana di antara generasi setelah kita itu yang nanti Allah takdirkan dari tangannya akan menyelamatkan negeri kita. Allah takdirkan dari tangannya yang akan menyelamatkan minimal keluarga kita. Prasangka baik pada Allah harus terus kita ingat kebaikan orang kepada kita. Yang kedua, ingat keburukan kita pada orang lain, agar di kemudian hari kita bisa memperbaiki itu, agar di kemudian hari kita bisa mengganti keburukan kita dengan ihsan yang lebih baik. Dan sekaligus lupakan dua hal. Satu, lupakan keburukan orang lain kepada kita. Nabi Yusuf telah mencontohkan Bapak Ibu, ketika saudaranya minta maaf, qalala tasriba alaikumul yaum, anggap kalian tidak ada masalah lagi. Lupakan keburukan orang. Kalau kita mengingat-ingat keburukan orang, namanya tidak sofhal jamil, tidak memaafkan dengan pemaafan yang indah. Kita masih menyimpan beban, kita masih membawa kotoran penyakit dalam diri kita, masih ganjel Pak, namanya ghil, masih ganjel dalam dada kita. Itu yang nanti menyebabkan penyakit Pak. Tapi bagaimana sebisa mungkin kita lepaskan beban kita dengan memberi maaf, dengan pemaafan yang tanpa ganjel tadi, pemaafan yang tanpa beban. Los, kok bisa los Ibu? Kok bisa plong hatinya? Apa kekuatan akidah yang menjadikan orang memilih itu? Ternyata Bapak Ibu, kekuatan itu ada dalam keyakinan Annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan teman-teman kita, Allah juga yang menciptakan orang-orang yang memusuhi kita. Kalau semua ciptaan Allah, tentu ini merupakan skenario besar yang sangat indah dari Allah. Karenanya ya sudahlah, semua sama-sama ciptaan Allah, kita memilih untuk memaafkan, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf memilih ihsan.
Nabi Yusuf melupakan keburukan orang lain. Nabi Yusuf melupakan kebaikan dirinya. Kalau kita punya kebaikan, baik besar maupun kecil, cepat-cepat kita lupakan. Karena kalau kita ingat-ingat kebaikan kita akan terhambat dengan kesombongan, kita akan terhalang dengan keangkuhan, jumawa, merasa saya yang paling berjasa, merasa saya yang paling berperan, merasa saya yang paling di antara yang lain. Lupakan keburukan orang lain dan lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Nabi Yusuf sudah menerapkan ihsan sejak bahkan ketika Nabi Yusuf sulit. Ketika beliau di penjara pun beliau memilih ihsan. Beliau tidak berputus asa dari rahmat Allah. Harusnya kan orang yang mungkin difitnah, kemudian dianiaya, dizalimi, kemudian sampai di penjara, mungkin putus asa dia. Oh, sekalianlah sudah terlanjur dianggap buruk, ya sekalian berbuat buruk. Kalau orang yang putus asa mungkin demikian. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk berbuat ihsan. Bahkan sipir penjara yang menjaga penjara itu sampai-sampai belum mengatakan, kami belum pernah melihat orang yang di penjara ini yang lebih baik daripada Anda. Maka Nabi Yusuf ini mendapatkan kemuliaan Bapak Ibu untuk mau berada dimanapun, tapi masih dalam penjara, tidak boleh keluar penjara, tidak boleh jadi penjara tahanan rumah nih Pak ya, nggak boleh, tetap harus di penjara karena ini amanah. Kami bisa memberikan keleluasaan tapi masih dalam sekat penjara. Silakan Anda memilih dimanapun Anda inginkan. Karena saking baiknya Nabi Yusuf, semuanya tahu Nabi Yusuf baik. Kalau orang itu baik, dimanapun tempat, orang akan melihat kebaikannya, bisa merasakan kebaikan orang itu. Maka ini Bapak Ibu, teman-teman Yusuf semua percaya. Bagaimana mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf, minta ditakwilkan. Apa tafsirnya? Nabi Yusuf ternyata membawa kebaikan yang besar bahkan dalam penjara itu. Ketika kecil, kemudian dalam posisi berat, Nabi Yusuf lebih memilih ihsan. Ketika digoda, Nabi Yusuf memilih ihsan. Ihsan itu membalas air tubah dengan air madu, membalas keburukan dengan kebaikan yang lebih banyak. Disakiti tapi justru malah memperbaiki. Nah, ini Bapak Ibu yang benar-benar menjadi motivasi kita untuk benar-benar memberikan hati kita, memaafkan tanpa ganjel tadi. Angel Pak ini. Ada lagi Bapak Ibu yang lebih tinggi dari itu ternyata. Masih ingat Nabi Muhammad SAW? Beliau di Mekah disakiti, beliau dianiaya, beliau diembargo, tidak bisa bergerak, sangat dibatasi. Allah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Bahkan kemudian ketika Fathu Makkah, Rasulullah kembali masuk ke Mekah dengan keadaan tegak, artinya beliau benar-benar mendapatkan kemenangan. Nah, pekan lalu kita sudah
menyanyikan dendang kemenangan, gitu Ibu. Maka ketika Rasulullah sudah berada di atas, orang-orang kafir yang memusuhi Nabi dikumpulkan semuanya. Orang-orang kafir yang menyakiti Nabi dikumpulkan semuanya. Ini kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu ketika seorang pemimpin kembali masuk ke negerinya dengan kekuatan penuh, musuh-musuhnya sudah dihadapkan di hadapannya, ya tinggal eksekusi kalau saat ini. Tapi ketika Nabi hadir di hadapan mereka, mata dunnuna annil fa'ilun bikum, kata Rasulullah, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Ini yang dulu yang menyakiti, ini yang dulu yang memfitnah, ini dulu yang ini semuanya kan. Tapi kira-kira apa yang aku lakukan? Mereka mengatakan akhun karim, wa bunun akhin karim, wa bunu akhin karim. Anda ini merupakan saudara kami yang baik, kemudian anak dari saudara kami yang baik pula. Ternyata Rasulullah hanya ingin menguji mereka, dan beliau memilih untuk memaafkan. Idhabu fa antumut tulaqo. Harusnya mereka ini, orang-orang kafir ini, jadi tawanan Pak. Tawanan itu bebas, mau dijual boleh karena posisinya budak, mau disuruh bekerja juga boleh karena dia sudah menjadi milik dari pemenang dalam hal Fathu Makkah itu. Tapi Nabi memilih untuk berbuat ihsan. Idhabu, pergilah kalian semua. Fa antumut tulaqo, kalian bebas. Enggak dipaksa masuk Islam, Pak. Enggak dipaksa masuk Islam, enggak dipaksa, suruh pergi saja. Idhabu fa antumut tulaqo. Kalau tadi Nabi Yusuf memaafkan ketika saudaranya minta maaf, itu beliau memaafkan saudara seayah. Masih ada hubungan darah. Tapi Nabi Muhammad memaafkan musuh-musuhnya. Jadi tingkatan Nabi Muhammad lebih tinggi, Pak. Memang beliau memang sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai tuannya para nabi dan rasul. Jadi memang ujiannya lebih tinggi dan tingkatannya lebih tinggi. Bapak Ibu, kalau ihsan itu kita hadirkan dalam kehidupan kita, tentu akan membawa banyak kebaikan. Ya, kalau mau sekedar impas-impasan bolehlah kita membalas. Tapi kalau memilih untuk berbuat ihsan, maka kita memilih untuk memaafkan tanpa menyimpan rasa sakit hati. Kita memilih memaafkan, bahkan mendoakan orang yang telah menyakiti kita. Betapa kemuliaan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu, kalau sama-sama kita tadabburi dalam surah Yusuf yang ceritanya runtut itu, kata-kata muhsinin itu disebutkan 5 kali. 3 kali itu merupakan pujian dari Allah secara langsung, yang 2 kali merupakan pujian manusia. Ingat Bapak Ibu, pelajaran tadabburnya apa? Bahwa pujian dari Allah lebih banyak dan akan lebih jelas, lebih kekal daripada pujian manusia. Kalau yang kita harapkan adalah pujian Allah, kita akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih banyak. Tapi kalau yang diharapkan adalah
pujian manusia, maka dia lebih sedikit dan tidak kekal. Dan siap-siap kita kecewa. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Kemudian, kok dari tadi Bapak Ibu, dari 5 kata muhsinin yang disebutkan dalam surah Yusuf itu semuanya dalam bentuk jamak. Muhsinin adalah orang-orang yang berbuat baik. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihatmu wahai Yusuf termasuk dari orang-orang berbuat baik. Kok bukan muhsin? Yusuf, engkau orang yang berbuat ihsan, berarti Anda ini muhsin. Tapi Allah menyebutkan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ini ada satu isyarat bahwa Bapak Ibu, mari kita itu jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Karena isyarat dari surah Yusuf ini, orang yang berbuat baik itu pasti banyak temannya. Orang yang berbuat baik itu tidak sendirian. Kadang kita ini merasa berat dalam berjuang, merasa berat dalam berjihad, merasa berat dalam berkarya karena kita ini merasa sendiri. Ingat, asalkan yang kita lakukan adalah kebaikan, pasti ada temannya, pasti ada yang akan menopang. Ada yang jadi ujung tombak dan ada yang jadi ujung tombok. Pasti ada itu Bapak Ibu. Semua berperan sesuai dengan potensinya masing-masing. Mereka yang memiliki kelebihan di bidang harta, jadi Utsman bin Affan. Mereka yang memiliki kemampuan di bidang kepemimpinan, jadi Umar bin Khattab. Mereka yang memiliki kelebihan di bidang ilmu, jadi Ali bin Abi Thalib. Semuanya menopang sesuai dengan potensi yang Allah titipkan kepada kita masing-masing. Abdullah ibnu Mubarak termasuk di antara yang bukan hanya ahli ilmu, bukan hanya ahli ibadah, tapi ternyata Ibnu Mubarak itu merupakan orang yang dititipkan Allah kekayaan. Kalau mau berangkat haji, Abdullah ibnu Mubarak itu meminta kepada orang-orang, teman-temannya, tetangga-tetangganya yang mau berangkat. Siapa yang mau berangkat haji tahun ini? Ayo silahkan kumpulkan uangnya ke saya biar nggak habis. Belum membuka bank, tapi pribadi Bapak Ibu. Semua uangnya dikumpulkan ke sini supaya tidak habis. Harta haji, harta untuk ibadah itu berkah. Titipkan ke saya agar tidak habis untuk pembelanjaan sehari-hari. Dititipkan, ditabung, tapi tidak dikorupsi memang Ibu, disimpan dan amanah. Kemudian ketika sudah berangkat haji sampai Mekah, sampai Madinah, diminta untuk belanja. Ayo silakan belanja sepuas kalian. Wahai Ibnu Mubarak, kami tahu uang yang kami titipkan kepada Anda itu hanya cukup untuk berangkat dan pulang. Kami nggak cukup lagi untuk belanja. Udah, kan saya sudah sampaikan bahwa harta yang digunakan untuk ibadah itu berkah. Udah, belanjalah sepuas kalian, belanja semua. Bayar ya Ibnu Mubarak. Belanja puas, kemudian pulang sampai ke rumah masing-masing, dipanggil lagi oleh Ibnu Mubarak. Fulan, tadi yang di depan uang mana? Ini ada kembalian, sisa. Ternyata diberikan utuh Bapak Ibu. Uangnya berangkat pergi utuh, dikembalikan. Itu orang yang mengambil peran yang sangat banyak. Sudah berperan di bidang ilmu,
sudah berperan di bidang ibadah karena beliau ahli ibadah. Ada yang berperan di bidang harta. Kalau di masyarakat kan mungkin masing-masing ya Bapak Ibu. Ada mereka yang agnia, Allah titipkan banyak kekayaan, mungkin ya tidak bisa rajin ke masjid Pak. Ya mungkin karena bisnisnya banyak ya, masjidnya ya di mana-mana mampirnya. Tapi memberikan sokongan itu kepada masjid sangat besar. Mungkin ada yang secara ekonomi tidak banyak, tapi dia bisa mengisi soft rutin di masjid itu. Ya berarti dia berperan sebagai ahli ibadahnya. Ada yang berperan sebagai ahli ilmunya dan lain sebagainya. Maka orang yang berbuat baik itu jangan berkecil hati, karena dia pasti banyak temannya. Orang yang berbuat baik itu akan ditopang. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian Bapak Ibu sekedar motivasi untuk diri kami pribadi, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh para jamaah sekalian. Di bulan Syawal ini kita membuka hati kita untuk saling memaafkan, tapi niatnya karena akidah Bapak Ibu, karena Allah. Jangan berharap kepada manusia yang membuat kita pasti kecewa, tapi berharap kepada Allah. Kalau orang yang berbuat ihsan karena berharap kepada Allah, orang yang kita baiki kok ternyata berburuk, membalas keburukannya, kita tidak kecewa. Karena niatan berbuat baik itu perintah Allah. Berbuat baik karena mengharapkan ridha Allah. Adapun orang membalasnya kok tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah, itu urusan dia.